Pada video kali ini akan membahas tentang lini masa kegiatan pendidikan guru penggerak yang dalam hal ini saya contohkan untuk angkatan 9. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data video official 1, 2, dan 3. Kali ini video official akan memberikan informasi berikut gambaran untuk schedule pelaksanaan PGP yang dalam hal ini PGP angkatan ke-9. Namun sebelum saya jelaskan, tentunya saya ingatkan bantu untuk mengembangkan video official 1, 2, dan 3 dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Bapak Ibu calon guru penggerak, jika dilihat berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, diinformasikan per tanggal 8 Agustus 2023 tentang jadwal pelaksanaan PGP angkatan 9 tahun 2023 sampai dengan 2024. Di sini disampaikan untuk PGB reguler sejumlah 31.000, PGB rekognisi 641, PGB dasus 333 dan PGB intensif itu 177 dengan total peserta PGB yaitu 32.203. Ya. Jadi dari sini bisa dilihat ya untuk PGP angkatan 9 tiap modanya. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk PGP reguler angkatan 9 pelaksanaan lokakarya orientasi yaitu daring dan lokakarya 1 itu luring disesuaikan dengan kondisi anggaran yang relevan. Untuk panduan lokakarya orientasi dan lokakarya 1 penyesuaian dapat disampaikan kemudian. Lokakarya 2 sampai 7 itu diselenggarakan sesuai dengan panduan yang berlaku. Jadwal PGP reguler, rekognisi, dasus, dan intensif dapat dilihat pada lampiran 2. Rekapitulasi data PGP angkatan 9 baik reguler, rekognisi, dasus maupun intensif agar senantiasa dipantau dan dicatat jika terjadi perubahan sehingga validitas dan data tetap terjaga. Ya, jadi dari sini kita tahu bahwasannya untuk pelaksanaan orientasi itu menggunakan moda daring untuk orientasi pertama. Di sini Bapak Ibu bisa dicek ya. Di sini saya tunjukkan jadwal implementasi program PGP ini yang reguler itu paket modul 1, modul 1.1, pembukaan tanggal 16 Agustus. Nanti setelah pembukaan biasanya LMS di SIMPKB bisa diakses. Setelah itu pretest paket 1 16 sampai 18, lokakarya orientasi 19 sampai 20 dilaksanakan secara daring. Mulai dari diri dan eksplorasi konsep mandiri 21 Agustus sampai nanti tagihan aksi nyata di tanggal 31 Agustus 2023. Ya, di sini dijabarkan juga eksplorasi konsep, forum diskusi, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, dudet ruang kolaborasi modul 1.1 ya. Ini gambarannya seperti apa? Di sini saya contohkan Bapak Ibu. Ini modul 1.1 untuk paradigma dan visi guru penggerak, paket modul 1.1 untuk refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya gambaran pelaksanaannya itu seperti apa? Jadi Bapak Ibu perlu tahu ya, pelaksanaan PGP ini menggunakan tipe belajarnya merdeka. Dari mulai merdeka itu maksudnya mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, D-nya demonstrasi kontekstual, DK elaborasi dan aksi nyata untuk masing-masing modul baik titik 1.1, 1.2 dan semuanya sampai nanti terakhir 3 titik ya. Nah, ini saya contohkan saja untuk 1.1 ya Bapak Ibu. Sebenarnya gambaran untuk
Mulai dari diri itu seperti apa, eksplorasi konsep seperti apa, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, sampai dengan aksi nyata. Ini saya sadur dari modul 1.1 untuk angkatan 3 ya Bapak Ibu. Oke, kita coba cek tahapannya apa saja. Oke, ini kita coba yang pertama. Ini tentang mulai dari diri. Mulai dari diri nanti akan ada kegiatan di mana CGP memberikan jawaban reflektif, kritis untuk mengetahui pemahaman diri tentang pemikiran. CGP membuat refleksi diri tentang pemikiran, ya jadi Dewantara. Untuk mulai dari diri itu maksudnya kita belajar masing-masing per individu. Terus masuk di alur merdeka yang kedua, yaitu eksplorasi konsep, di mana CGP mengakses video tentang pendidikan Indonesia dari zaman kolonial dan menjawab pertanyaan-pertanyaan panduan. Yang kedua, CGP mengakses video tentang kerangka pemikiran dan CGP membaca beberapa tulisan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, untuk alur merdeka ketiga, eksplorasi konsep untuk forum diskusi. CGP mendapatkan penguatan pemahaman tentang pemikiran. CGP mendiskusikan pertanyaan reflektif terkait pemikiran. CGP berbagai pengalaman praktik baik penerapan pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya. Terus yang selanjutnya masuk di ruang kolaborasi, ini nanti CGP mendesain kerangka pembelajaran sesuai dengan konteks lokal, sosial, budaya daerah asal. Terus masuk di refleksi terbimbing, CGP merefleksikan dan demonstrasi kontekstual. Nanti CGP membuat karya. Untuk elaborasi nanti ada sesi diskusi dan koneksi antar materi. Nanti CGP melihat lagi seluruh materi yang dipelajari dan menghubungkan antar materi tersebut. Dan yang terakhir itu aksi nyata. CGP membuat perubahan konkret di kelas dan menuliskannya dalam jurnal refleksi secara rutin. Jadi ada yang namanya jurnal refleksi mingguan, itu ada. Cara isinya gimana? Ini cara isinya itu di LMS. LMS-nya bagaimana nanti akan ada ya Bapak Ibu, di LMS-nya itu akan ada panduannya apa yang harus dilakukan oleh calon guru penggerak. Nah, untuk isi materi modul itu sebenarnya setiap modul pun ada Bapak Ibu. Nanti ketika LMS sudah bisa diakses, nanti file modulnya akan bisa diakses juga. Nah, contoh di sini untuk isi materi modul 1.1 itu refleksi pendidikan Indonesia dari zaman kolonial, kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara, dasar-dasar pendidikan, metode Montessori, Froebel dan Taman Anak, terus relevansi dan kontekstualisasi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan situasi pendidikan tingkat daerah dan tingkat nasional. Sedangkan sumber belajar nanti kan Bapak Ibu akan ada video pendidikan Indonesia zaman kolonial dan Ki Hajar Dewantara dan pemikirannya, nanti akan ada di sana. Nah, mulai dari diri sendiri itu durasinya 1 JP yaitu 45 menit. Tujuannya mampu membuat refleksi. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan disajikan tentang refleksi diri, sejauh mana mengenal dan memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang istilahnya Ingarso Sungtulodo, Imadio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Nanti akan berdialog dengan diri sendiri ya Bapak Ibu untuk menemukan pemikiran mendasar. Nah, nanti pun akan ada kalimat pemantik. Dalam artian pengalaman apa yang membuat Anda menjadi rindu bersekolah atau pengalaman yang membuat Anda kehilangan motivasi untuk bersekolah. Ini nanti akan ada di LMS. Silakan nanti Bapak Ibu ya. Dan nanti di setiap modul akan ada penjelasan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir hal apa yang perlu dilakukan. Kayak instruksi penugasan tulisan reflektif kritis nih juga ada. Ya, nanti akan ada panduan pertanyaannya. Contohnya, apa yang Anda ketahui tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa relevansi pemikiran KHD dengan konteks pendidikan Indonesia saat ini? Apakah Anda merasa sudah melaksanakan pemikiran KHD? Nah, nanti akan ada di sana, ya. Terus masuk di eksplorasi konsep.
apa yang dilakukan dan berapa jam. Di sini juga disampaikan ya Bapak Ibu, jumlah jamnya untuk eksplorasi konsep 1 jam. Ini tujuannya apa juga sudah dijelaskan. Ya, apa yang harus dilakukan. Terus kita masuk di tahap yang selanjutnya, alur merdeka. Itu eksplorasi konsep untuk forum diskus ya. Eksplorasi konsep untuk forum diskusi, artinya nanti akan ada link untuk tatap maya bersama instruktur ya. Nanti tujuannya ialah CGP mampu memberikan perspektif refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke, kita masuk di selanjutnya. Nah, nanti ini juga dibagikan ya, dalam artian instruktur itu mau menyampaikan apa. Ya, menitnya juga jelas. Oke, kita geser ke ruang kolaborasi. Ini 4 jam. Ini penugasan kelompok. Apa yang dilakukan bisa dilihat ya Bapak Ibu. Anda bekerja dalam kelompok yang terdiri dari 5 orang. Hasil desain kerangka pembelajaran sesuai dengan KHD dipresentasikan di ruang diskusi virtual menggunakan Google Meet. Ini nanti akan dibersamai oleh fasilitator untuk ruang kolaborasi. Nah, untuk presentasi hasil tugas kelompok pun sudah dijelaskan di sini, rubriknya juga sudah ada ya Bapak Ibu. Oke, setelah itu kita geser lagi ke refleksi terbimbing. Ini modanya asinkron. Nanti peserta itu diharapkan mampu merefleksikan pemikiran KHD. Ya. Apa saja pertanyaan pemantik di sini juga disampaikan. Kita lanjut ke demonstrasi kontekstual. Ini 2JP, mode belajarnya mandiri. Nanti yaitu CGP mampu menerapkan atau uji coba atau eksperimen filosofis KHD untuk perubahan sekecil apapun di kelasnya. Di mana nanti CGP akan mempublikasikan sebuah karya. Bisa video pendek, komik, lagu, puisi, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada instruksi penugasan ya Bapak Ibu. Artinya apa yang harus dilakukan. Oke, di sini juga ada rubriknya. Supaya Bapak Ibu nilainya maksimal, maka silakan disesuaikan. Terus yang keenam ada elaborasi pemahaman. Ini dilakukan secara konferensi, tanya jawab, di mana nanti peserta mampu memahami pemikiran KHD dalam konferensi yang difasilitasi oleh perguruan taman siswa dan sekolah lain yang sudah menerapkan. Oke, di sini juga sudah disampaikan seperti apa pelaksanaannya. Masuk ke koneksi antar materi. Ini 1JP mandiri. Harapannya CGP mampu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan. Terus kita geser, setelah itu masuk ke aksi nyata. Ini 1JP. Harapannya mampu mendokumentasikan penerapan pemikiran KHD di kelas dan di sekolah. Ya, ini juga dijelaskan apa yang perlu dilakukan. Nah, jadi gambarannya seperti itu Bapak Ibu ya. Intinya nanti silahkan dibaca per modul supaya tahu apa yang perlu dilakukan. Kebetulan ini saya berikan modul 1.1 ya Bapak Ibu ya. Karena memang sambil menunggu di LMS Bapak Ibu itu bisa diakses karena saat ini belum. Kalau berdasarkan jadwal, kemungkinan besar LMS itu ada setelah pembukaan PGP itu sendiri. Seperti itu Bapak Ibu penjelasan yang bisa saya sampaikan terkait kegiatan atau lini masa, informasi, kegiatan di PGP yang dalam hal ini saya contohkan untuk PGP Angkatan 9, saya menggunakan modul 1.1 untuk Angkatan ketiga. Nanti silakan Bapak Ibu kalau membutuhkan modul ini bisa diakses
di link yang saya sertakan di kolom komentar. Seperti itu ya Bapak Ibu informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada keliru dan salah. Salam data, salam terasi, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video official 1, 2, dan 3 channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.